Perebutan dan perjuangan hak atas tanah akan selalu terjadi selama tanah masih menjadi sumber kehidupan masyarakat. Seperti pada masa Orde Baru, disebut juga dengan masa penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Karena pada masa tersebut lebih banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memihak pada hak-hak militan atau pendaftaran tanah dibandingkan dengan kebijakan mengenai hak penguasaan kepemilikan tanah. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwasanya pada masyarakat agraris, tanah mempunyai arti sangat penting, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai penentu status sosial dalam masyarakat. Pemerintah Orde Baru cenderung melakukan kebijakan dengan ekonomi sebagai panglima, dan dalam hal tersebut menyebabkan adanya perubahan fungsi tanah. Perubahan tersebut berlangsung seiring dengan perubahan kebijakan pertanahan, yaitu kebijakan di mana yang dibuat memihak kepada kepentingan kapitalis, dan hal tersebut menuai banyak sekali permasalahan yang semakin memburuk. Beliau adalah Bapak Basori yang lahir pada tahun 1930 dan saat ini beliau berusia 91 tahun. Beliau merupakan warga masyarakat Dusun Mandiku yang mengikuti dinamika pemerintahan mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini. Bapak Basori merupakan narasumber pertama saya yang menyatakan bahwasanya memang pada masa Orde Baru ekonomi semakin meningkat dan masyarakat itu tersejahterakan oleh kebijakan-kebijakan pada bidang ekonomi. Zaman semono iki kan kayak pangannya bingung. Ya. Terus bangunan-bangunan iki gak maju. Rumah isih gedhek. Rumah welit. Terus Pak Soeharto terus naik kemajuannya yaitu dikei lomba dadi omah-omah kabeh bersih terus disalin gendeng kabeh ya. Jadi masalah sandang pangane kuwi yo lancar. Dadi wong cilik-cilik iki kebutuhane pertanian lho. Nggih. Kebutuhan utali iki dicukupi. Jadi iso maju. Nggih. Terus pendidikan, bangunan, kabeh iso mlaku. Perubahan kebijakan yang mencolok ini justru menimbulkan kasus sengketa tanah pada masa Orde Baru yang muncul dalam frekuensi lebih banyak dengan latar belakang persoalan yang berbeda-beda. Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA tetap dipertahankan pada masa Orde Baru, meskipun tidak lagi menjadi induk seluruh peraturan yang berlaku pada bidang agraria. Ada beberapa atau sejumlah undang-undang lain yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA yang ditampilkan pada masa Orde Baru, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan yang memberikan kesempatan kepada berbagai kalangan untuk memperoleh hak penguasaan hutan atau HPH dan hak pemungutan hasil hutan atau HPHH. Berlakunya undang-undang ini menyebabkan hak-hak masyarakat, misalnya hak-hak adat atas tanah atau hak ulayat menjadi terpinggirkan dan hak-hak mereka tergusur oleh kepentingan para pemilik modal. Kasus sengketa tanah Dusun Mandiku, Desa Situdadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember adalah salah satu persoalan sengketa tanah antara pihak perhutani dengan masyarakat, yang mana merupakan salah satu contoh kasus sengketa tanah yang muncul pada masa Orde Baru akibat dari kebijakan agraria pada masa tersebut, di mana adanya perebutan hak-hak atas tanah babatan milik warga yang direbut atau akan dikuasai oleh kaum perhutani. Dan hal tersebut merupakan implementasi dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan yang memberikan kesempatan kepada berbagai kalangan untuk memperoleh hak-hak penguasaan hutan. Enak kalau perhutani. Perhutani. Karena patok harus dicapai perhutani. Terus sih ya kesulitan masyarakat ya enak sing kelas jalure ya pada maju di jalur perjuangan kuwi. Tapi perjuangan kuwi tanah tampilan semacam tapi jalur sing ora tepak ngene. Ya jalur tepak iki lagi iki. Perjuangan tanah Mandiku iki.
kan maune keslo wae. Nggih. Lah iku Jaten iku kabeh iki maune di nggone omah. Iku lapangan barang. Nggih. Omah tok. Menurut keterangan yang disampaikan oleh narasumber saya, bahwasanya memang di Dusun Mandiku Desa Sidodadi ini sudah terjadi beberapa perlawanan atau perjuangan hak-hak atas tanah yang dirampas oleh kaum perhutani akibat adanya kebijakan pada masa tersebut. Sebenarnya sengketa tanah Dusun Mandiku ini sudah dipertanyakan mulai dari 1966, di mana awal menjabatnya Presiden Soeharto atau awal dari rezim Orde Baru. Namun setelah tahun 1967 mengeluarkan kebijakan seperti itu, rakyat atau masyarakat sekitar itu semakin kuat untuk menanyakan bahwasanya kenapa hak-hak saya itu dirampas, kenapa hak saya itu tidak diberikan kepada saya. Dan hal tersebut menuai beberapa perjuangan dan juga perlawanan antara rakyat dan kaum perhutani. Setelah berjalannya waktu, mulai dari tahun 1966, 67, dan seterusnya kembali memuncak lagi pada tahun 2006, di mana oleh perhutani itu dihembuskan isu bahwasanya di Dusun Mandiku akan segera dihijaukan atau dijadikan kawasan hutan. Dan hal tersebut menuai banyak sekali gejolak-gejolak argumentasi lain dari warga masyarakat karena mereka menganggap bahwasanya itu sudah layak dijadikan sebuah pemukiman. Sudah ada bangunan pemerintahan, sudah ada sekolah, sudah ada masjid, dan sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan rumah warga dengan kokoh. Setelah dihembuskan isu tersebut, warga masyarakat itu berbondong-bondong untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka. Dan ada beberapa tokoh yang mempelopori adanya pergerakan atau organisasi perjuangan, yaitu dinamai dengan P3MU atau Paguyupan Petani Perjuangan Mbah Wungu. Dan perjuangan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan beberapa perlawanan lagi yang terjadi pada tahun 2013, di mana adanya pembakaran rumah perhutani atau di sini tuh disebut dengan Kemantren. Setelah tragedi pembakaran tersebut, selang beberapa bulan terjadi penculikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada dua tokoh yang notabene aktif dalam organisasi P3MU, yaitu Bapak Katibil dan Bapak Sudirman atau dikenal dengan Pak Gunung. Nang warung-warung kuwi PHP pegawai perhutani kuwi titik-titik ngeklaim lagi kene iki jerene tanah perhutani. Nggih. Iki asing iki. Soale kan aku melok merjane kuwi kaya perhutani titik-titik ngeklaim Mandiku ki tanah perhutani. Terus kaya wong perhutani ki umpama tekan kene karo masyarakat kan ya disian masyarakat. Dadi kaya aku dhewe kan ya gak trimo masalah kuwi. Soale wong masyarakat wis nang kene berhutani rong nang kene. Mari kuwi terus kaya masyarakat kuwi terus dijak rundingan lah karo kanca-kanca kuwi kabeh. Ya piye iki kok tanah nggone diklaim tanah berhutani. Lek iso ya ayo diberjuangne bareng-bareng. Anak kejadian permasalahan pematokan tanah Mandiku dipatoki. Terus tanah Mandiku ki sing wilayah pemukiman lha kuwi dipatoki rencanane kan arep ditanduri sengon to, Mbak. Nggih. Terus mari ngono krung-krung kok arep enek deputi teko. Deputi teko kuwi rencanane manggene ning balik kampung kok dialih ning Kemantren. Mari ning Kemantren lah kuwi kaya masyarakat kan krungu kabeh, dadi kan ya mara ning Kemantren. Lah ning Kemantren terus sampai dianakne rapat ning kono jere tanah Mandiku lek gak tukar guling gak iso. Terus kuwi Mbak terus sampai kejadian iki ning ning Kemantren. Kejadian rame wis. Lah lek wektu kuwi aku traya melok Mbak kejadiane ning Kemantren sing masalah nek deputi. Kuwi melok sampai rame-rame. Ning kono sampai waktu ya gegeran barang. Terus sampai kira perkiraan ki enek
3 bulan atau 4 bulan. Lah aku ki ora ngerti Mbak, aku turun nang omah moro-moro kok anak moro aku ki diculik karo polisi. Ya kuwi aku ya sampai aku ya melok Mbak manut nang polisi sampai aku dikon Kapolres. Terus nang Kapolres aku sampai disidik ning kono. Terus aku ki tekon Mbak ning kono ning Kapolres. Lho. Pak, aku rene ki salahku ki apa, Pak? Lah kuwi ping pisan jere aku melok ngerusak masalah ning kemantren. Nggih. Jere ana pembakaran ning kemantren, barang kuwi jere aku melok. Jane aku ya ora melok, terus kuwi aku ning omah. Terus didakwa kuwi jere aku ki melok pengrusakan ning kemantren. Karepe aku ya dipaksa dikon ngaku. Tapi ya tetep ra ngaku, terus ya aku ra melok ya sing tak gebroncing aku apa. Respon masyarakat ya sekitar omah nggon kuwi. Ya karepe ya ora trimo wektu aku diculik kuwi. Ya langsung isuk ya sembuh sapa sing gerakne aku dhewe ra ngerti soalnya aku dikon Kapolres. Sing gerakne ya ora ngerti, kayak masyarakat mestine kayak tanah iki peduli diperjuangne bareng-bareng. Dadi anak anggotane salah sitok sing dijupuk polisi kuwi ya terus bareng-bareng mara ning kantor Kapolres Jember. Rencanane iki njupuk aku. Lah peran rencanane njupuk aku ning kono bareng-bareng, tempone ning kono anak sing ditambah dicekel malah tambah wong 4. Beliau merupakan narasumber kedua saya, yaitu Bapak Katibil, lahir pada tahun 1961 dan saat ini berusia 60 tahun. Beliau merupakan warga masyarakat Dusun Mandiku dan salah satu tokoh perjuangan hak atas tanah dan sekaligus menjadi korban penculikan atau penjemputan secara paksa oleh oknum kepolisian seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber. Setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber, ada beberapa bukti berupa video pada saat aksi demonstrasi di Polres Jember akan saya tampilkan setelah ini. Ya, sekali lagi, silakan Anda berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi tapi tidak dibenarkan membawa senjata tajam.